Kabupaten Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki sejarah panjang. Banyumas sudah menjadi kabupaten sejak awal didirikan, serta menjadi saksi kejayaan beberapa kerajaan di tanah Jawa, dan juga saksi perjuangan rakyat Indonesia khususnya rakyat Banyumas dalam melawan penjajah. Sejarah tentang perkembangan Kabupaten Banyumas pun tercatat dalam beberapa babat, seperti Babat Pasir dan Babat Banyumas. Sebelum dikenal sebagai Banyumas, wilayah ini dulu dikenal dengan beberapa nama seperti Selarong, Wirasaba, serta Pasir Luhur. Selarong sendiri diyakini berasal dari dua kata yaitu Saila yang artinya gunung, dan Rong yang artinya celah. Nama Selarong ini disematkan sesuai dengan letak daerah tersebut, yang dikelilingi gunung dan bukit. Merujuk pada primbon Jawa, daerah yang dikelilingi gunung dan bukit ini disebut dengan Sangsang Buwana atau Kawuwa Katubing Kala, dan masyarakat yang tinggal di daerah tersebut akan menjadi orang yang disegani, dicintai, dan menjadi kepercayaan orang-orang lain. Pemerintahan lokal di Banyumas sendiri sudah berdiri sejak zaman Majapahit. Dalam Babat Wirasaba atau Babat Banyumas, diceritakan mengenai asal-usul Jaka Katuhu dan Raden Paguwon atau Adipati Wirahudaya, yang saat itu menjadi adipati di Kadipaten Wirasaba. Wilayah Kadipaten Wirasaba saat itu merupakan bagian wilayah Kerajaan Majapahit, tepatnya pada masa pemerintahan Prabu Kertabumi atau Raja Brawijaya V. Sampai saat wafatnya Adipati Wirahudaya, Kadipaten Wirasaba merupakan kadipaten yang tentram dan makmur. Dan selanjutnya, pemerintahan diganti oleh Adipati Anom Wirautama. Saat itu wilayahnya hingga batas Gunung Sindoro dan Sumbing. Pemimpin Kadipaten Ageng Wirasaba selanjutnya berganti-ganti, dan terkenal dengan 5 keturunan Trahwirautama, yaitu Raden Jaka Hurang bergelar Adipati Wirautama II, Raden Jaka Surawin bergelar Adipati Wirautama III, Raden Jaka Tambangan bergelar Raden Adipati Surautama, dan Raden Jaka Suwarga bergelar Adipati Wargautama I. Setelah zaman Hindu berakhir, sejarah Banyumas banyak dijelaskan dalam Babat Pasir Luhur. Wilayah Banyumas masih bernama Pasir Luhur. Pasir Luhur berada di bawah kekuasaan Demak, didampingi Pangeran Makdum Muwali dari Demak. Saat di bawah pengaruh Demak, Pasir Luhur dipimpin oleh Banyak Belanak. Banyak Belanak merupakan keturunan dari Banyak Cakra, yang disebutkan dalam Babat Pasir Luhur merupakan keturunan Raja Pajajaran, Sri Prabu Linggawastu. Saat itu terjadi hubungan antara Pajajaran dengan wilayah Pasir Luhur ini. Raden Banyak Belanak berhasil mengembangkan agama Islam sampai ke Tanah Pasundan bagian selatan, seperti Timbanganten dan daerah Ukur. Karena jasanya, Raden Banyak Belanak diberi kekuasaan oleh Demak untuk menguasai daerah Pasir Luhur ini. Dan sejak itulah dalam Kadipaten Pasir Luhur pindah dan nama wilayahnya berubah menjadi Kadipaten Pasir Batang. Konon dua penguasa yang disebutkan tadi memiliki orientasi budaya yang berbeda. Wirasaba berorientasi Jawa karena daerahnya merupakan bawahan Majapahit, sementara Pasir Luhur berorientasi Sunda. Meskipun saat itu dikuasai Demak, namun Adipati Pasir Luhur lebih memiliki corak kebudayaan Sunda karena merupakan keturunan Pajajaran. Dari keduanya inilah kemudian lahir corak budaya Banyumasan, yang merupakan hasil akulturasi budaya Jawa dan Sunda. Selanjutnya saat zaman Kesultanan Pajang, abad ke-16, tepat setelah masuknya era Islam, yang menjadi Adipati Wirasaba adalah Kiai Adipati Wargautama. Ia memiliki 5 keturunan, Raden Ayu Kartimah, Ngabehi Wargawijaya, Ngabehi Wirakusuma, Ngabehi Wirayuda, dan Raden Rara Sukartiah. Disebutkan, Raden Ayu Kartimah dinikahkan dengan Raden Jaka Kaiman yang berasal dari terah keturunan Kadipaten Pasir Batang. Menurut banyak sejarawan, berdasarkan 2 sumber utama rujukan tentang sejarah Banyumas, yaitu Babat Pasir Luhur dan Babat Wirasaba. Dari kedua sumber ini akhirnya dapat bertemu di kepimpinan Raden Jaka Kaiman. Sejak tahun 1582, Jaka Kaiman yang bergelar Adipati Wargautama II, menggantikan Kiai Adipati Wargautama. Ia membagi Kadipaten Wirasaba menjadi 4 wilayah. Selanjutnya keempat wilayah tersebut diberikan kepada saudara-saudara iparnya, putra Adipati Wargautama pertama.
sedangkan ia sendiri ditetapkan oleh Sultan Hadiwijaya sebagai Wedana Bupati yang mengkoordinir keempat wilayah itu. Karena tindakannya membagi wilayah kadipaten menjadi 4 wilayah itu pula, ia kemudian diberi gelar sebagai Adipati Merapat oleh rakyat. Artinya, orang yang membagi menjadi 4 wilayah pembagian dari Kadipaten Wirasaba ini adalah 1. Daerah Wirasaba, utara Sungai Serayu hingga Pegunungan Perahu, diserahkan kepada Ngabehi Wargawijaya, yang kemudian dibangun menjadi Kabupaten Purbalingga. 2. Daerah Merden, meliputi Kali Citandui, Pegunungan Kendeng, dan pesisir selatan, diserahkan kepada Ngabehi Wirakusuma, yang kemudian dibangun menjadi Kabupaten Cilacap. Kemudian 3. Wilayah Banjar Pertambakan, antara Kali Merawu, Dataran Tinggi Dieng, dan Pegunungan Kendeng, diserahkan kepada Ngabehi Wirayuda, yang kemudian dibangun menjadi Kabupaten Banjarnegara. Dan 4. Yaitu Adipati Warga Utama sendiri, mendapatkan wilayah kejawar yaitu Selatan Pegunungan Perahu, Aji Barang, Wangon, Sampang, Tambak, dan Kalibodo, yang kemudian dibangun menjadi Kabupaten Banyumas. Adipati Warga Utama kemudian membangun ibu kota kabupaten di sebelah barat kejawar. Inilah awalnya secara resmi Kabupaten Banyumas dibentuk. Sementara itu, mengenai penamaan Banyumas sendiri sangatlah banyak versinya. Namun berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, asal-usul nama Banyumas yang memiliki beragam versi ini yang paling tepat adalah yang berkaitan dengan Raden Djoko Kaiman atau Adipati Merapat. Salah satu versi ceritanya adalah disebutkan ketika rakyat sedang membangun pusat pemerintahan, ada kayu besar hanyut di Sungai Serayu. Kayu itu disinyalir berasal dari pohon kayu mas, yang ada di Desa Karangjambu, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Anehnya, kayu tersebut berhenti tepat di lokasi pembangunan, kemudian membuat Adipati Merapat tersentuh hatinya saat melihat kejadian tersebut. Lalu diambillah kayu tersebut dan kemudian dijadikan saka guru atau pilar balai bangunan. Karena kayu itu berasal dari pohon kayu mas yang terbawa arus air, maka pusat pemerintahan yang dibangun diberi nama Banyumas, yang berarti air dan kayu mas. Selanjutnya pada masa Mataram, yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, kabupaten-kabupaten di wilayah barat dijadikan sebagai lumbung atau gudang logistik. Salah satunya adalah Kabupaten Banyumas. Daerah-daerah penghasil padi itu terbentang dari Nusa Wungu sampai Kawunganten, yang cukup banyak menghasilkan padi guna memenuhi kebutuhan pangan prajurit Mataram, yang melakukan penyerbuan ke pusat kekuasaan Kompeni Belanda di Batavia. Selanjutnya, struktur pemerintahan Kadipaten Banyumas pada masa kolonial Inggris diubah dan mulai dibentuk dengan adanya jabatan Wedana Adipati yang tugasnya memimpin para adipati. Dengan dirubahnya bentuk tersebut, wilayah Banyumas secara otomatis mengalami pengurangan wilayah. Kemudian saat Perang Diponegoro pecah, wilayah Banyumas menjadi ajang pertempuran sengit. Adipati Banyumas yang saat itu berada di bawah kekuasaan Keraton Surakarta, diperintahkan untuk mempertahankan daerahnya dengan dibantu serdadu Belanda. Namun sebagian masyarakat Banyumas dengan beberapa tokohnya justru menolak dan bergabung dengan pasukan Diponegoro, sehingga terjadi perang saudara. Salah satu tokoh Banyumas yang ikut pasukan Diponegoro adalah Raden Tumenggung Kertanegara III atau Raden Banyakwida, dan juga ada seorang lurah prajurit, bernama Singadipa, yaitu Wedana Aji Barang. Ia menjadi pasukan andalan Pangeran Diponegoro. Perjuangan heroiknya adalah saat berhasil menghancurkan benteng Margalayu milik Belanda di daerah Karangbolong, dengan mengerahkan kekuatan 600 prajurit. Selanjutnya dengan berakhirnya Perang Diponegoro, daerah Banyumas yang semula berada di wilayah Keraton Surakarta, kemudian beralih langsung di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Pada 1831, struktur pemerintahan Banyumas dirombak total. Banyumas dipecah kembali menjadi 5 kadipaten. 5 kadipaten yang dimaksud adalah Banyumas, Aji Barang, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Pembagian wilayah tersebut berlaku hingga masa sebelum kemerdekaan. Selanjutnya pada 1936, Purwokerto yang sebelumnya masuk wilayah Kadipaten Aji Barang, digabungkan dengan Banyumas, dan menjadi pusat kota atau ibu kota Kabupaten Banyumas dengan Raden Sujiman Ganda Subrata sebagai adipati. Seiring berjalannya waktu, terjadi pula penghapusan wilayah Banyumas Raya.
Wilayah yang termasuk kawasan Banyumas Raya adalah Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara. Saat setelah Indonesia merdeka, banyak tokoh besar yang berjuang mempertahankan kemerdekaan di wilayah ini, salah satunya yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya di Banyumas selama 7 bulan dengan tekad dan strategi perang gerilya yang efektif. Taktiknya melibatkan serangan mendadak, serangan teror, sabotase, dan menghindari pertempuran terbuka. Ia juga memimpin pasukan gerilya di daerah-daerah terpencil seperti hutan dan pegunungan. Perjuangan ini menunjukkan semangat dan keberanian yang harus diwariskan kepada generasi muda sebagai inspirasi dalam memperjuangkan cita-cita bangsa. Selanjutnya setelah Perang Kemerdekaan, dengan pengesahan pemerintah pusat, wilayah Banyumas dimasukkan ke dalam pemerintahan Republik Indonesia, dengan status kabupaten, yaitu Kabupaten Banyumas, dan berada dalam pemerintahan Provinsi Jawa Tengah.